Kali ini ada kasus yang mungkin cukup sering kita hadapin di bengkel. Ya dalam sebulan kita bisa ketemu case kayak gini 2 sampai mungkin maksimal kita bisa handle 8 mobil untuk case seperti ini. Yaitu ada Toyota Yaris tahun 2014 yang mengalami lumpur oli atau oil sludge. Nah, case-nya ceritanya yang gue dapat dari anak-anak adalah si om yang punya mobil ini dia baru ngambil dan tingkatnya dia sedikit lihat beberapa video di Instagram dan dia ngeh nih bahwa ada problem tentang oil sludge dan akhirnya dia inisiatif ngecek, lihat dari lubang tutup oli dan bener aja dianya sendiri aja melihat itu udah cukup parah dari si lubang tutup olinya, ada dia congkel dan katanya udah ada kelihatan oil sludge. Akhirnya sampai bengkel. Pertamanya dia belum langsung dikerjain, dia minta estimasi dulu dan akhirnya kedatangan kedua setelah dia udah dapat informasi tentang estimasi apa aja biayanya kurang lebih berapa, di pertemuan kedua dia datang, mobil langsung dieksekusi, langsung bongkar semua. Dan ini mungkin ya sepanjang kita buka bengkel ini 5 tahun belakangan ini termasuk cukup yang paling parah. Setelah waktu itu sempat ada expander yang terindikasi juga sama, terindikasinya mungkin masalahnya ada selain dari orangnya jarang atau sering telat ganti oli, yang benar-benar intervalnya lewat banget. Terus juga kalau yang dulu expander tuh ada indikasi dia juga suka beli oli sembarangan, dimanapun dia bisa ganti oli dia ganti, udah dia nggak peduli bengkel, dia nggak peduli apapun, tapi dia ngerasa dia harus ganti oli baru ganti. Nah, gua nggak tahu sejarah mobil ini, tapi yang pasti kondisi Yaris ini cukup parah dengan sama dengan expander kurang lebih yang indikasinya seperti itu. Dan ini lumpurnya udah nggak kira-kira, ini udah nggak bisa top overhaul lagi, tapi ini full overhaul semua turun. Nanti teman-teman bisa lihat videonya. Dan kalau bicara balik lagi ya yang sering kita bahas kalau masalah ibaratnya servis berkala itu, kalau kita komplit ya ganti oli, tune up segala macam, tapi kalau nggak sanggup dalam tanda kutip ya, mungkin kita lagi ada kebutuhan ada apa, minimal ganti oli aja. Dan itu usahakan juga cari tempat yang proper lah, yang means bengkel mau itu chain besar atau bengkel-bengkel independen kayak kita, terserah. Yang pasti pastikan dapat jaminan dari bengkelnya daripada lu beli sendiri di online atau dimanapun itu. Tapi lu nggak ada jaminan ketika lu beli di online. Habis ganti oli baru beberapa hari misal atau beberapa minggu, kok tiba-tiba lu ngecek oli lagi, olinya misalnya nggak ada, tiba-tiba dia jadi sludge atau hal lainnya ya, atau menguap dan lain-lain, lu nggak ada jaminan di situ. Jaminannya ya pada akhirnya lu sendiri yang bertanggung jawab atas keputusan yang lo ambil gitu. Nah, gue sedikit mau share Yaris ini. Kita anggap ini sebuah kelalaian lah ya, kelalaian dari user sebelumnya, dan means ada harga yang harus dibayar memang untuk hal seperti ini. Dan untuk pengerjaan Yaris seperti ini yang oil sludge-nya udah bener-bener numpuk sehingga banyak banget parts yang memang harus diganti. Di sini kita melihat totalnya adalah meliputi sampai perawatan transmisi, totalnya hampir 10 juta rupiah. Nanti gue cantumkan detailnya. Nah, dengan orang udah beli 10 juta rupiah, di depan lagi-lagi ini adalah resiko dalam tanda kutip yang harus kita persiapkan ketika lo ngambil mobil bekas. Itu dia, berarti orang ini sudah mempersiapkan. Misalnya anggap dia beli Yaris ini 120 juta, 130 juta, atau 100 juta, berapapun itu, tapi beliau sudah mempersiapkan nih dengan matang. Dia nggak masalah dengan harus diganti ini, ganti itu demi kenyamanan, karena dia juga nggak bisa mengandalkan histori dari pemilik sebelumnya. Sekarang mobilnya lagi dalam penanganan anak-anak semua. Kemarin udah sempet turun, sekarang udah tahap pembersihan segala macem, semua part sudah dilepas. Tinggal mungkin untuk pengerjaan mobil kayak gini ya, mungkin kita makan waktu at least 1 minggu. Jadi om yang beli mobil ini juga harus bersabar
karena dia baru beli, biasa lah pengen langsung nikmatin, tapi ternyata harus nunggu lagi 1 minggu lebih lah mungkin toleransinya. Tapi habis ini setelah mobilnya udah seperti baru lagi, kondisi mesin juga maksimal, kondisi mesin bersih lagi semua, dan udah, gue bisa bilang ketika udah kondisi mobil seperti ini, sudah melewati masa permajaan, ini akan oke banget sih setelah dia bawa ini. Dan apa ya, semua performa kembali kayak maksimal lagi gitu. Dan ya balik sih, kalau kita bahas masalah oli, terutama ya dalam case oil sludge ini, nggak akan ada habisnya kita nyari penyebabnya, karena variabelnya banyak banget yang kita bisa jadikan itu pokok masalah di sini. Tapi gue sangat yakin habit yang membuat kebanyakan mobil mengalami kejadian seperti ini itu adalah tidak teliti atau tidak rajinnya owner dari mobil untuk melakukan servis berkala. Udah itu aja yang kita pegang. Anggaplah case mau dibilang oli palsu, oli imitasi atau apapun itu, mau lo beli online, beli apa, kita kesampingkan itu semua. Tapi base-nya, kalau lo udah punya kesadaran, ganti oli, nggak usah nunggu 10.000. Jakarta macet, kota Bandung macet, kota-kota besar macet semua. 7.000. Dan bahkan teman-teman di sini banyak yang 5.000 pun, 6.000 pun udah pada balik. Karena mereka pasti ngerasain di titik 5.000, 6.000 itu, mobil udah terasa berat, udah mesin juga udah kedengerannya udah beda gitu loh. Dan dari sisi ruang pembakaran pun dengan bahan bakar yang mereka pakai pasti udah butuh perawatan juga gitu loh semua. That's why gue selalu sarankan usahakan servis berkala, itu udah jadi kesadaran kita semua, dan jangan sampai tunggu 10.000 atau bahkan ada oli yang 20.000 sekaligus. Menurut gue nggak gitu cara mainnya, karena ketika lo oli 20.000 tapi mesin lo di 5.000, sistem pembakaran udah kotor juga, tetap harus butuh perawatan. Dan itulah yang bisa gue simpulkan dari sini. Teman-teman selalu waspada, selalu jaga kondisi mesinnya, selalu rawat mobilnya, karena kalau mobilnya sehat, semuanya juga sehat. Keuangan sehat, keluarga sehat, kondisi kalian di jalan juga enak semuanya. Gitu aja dari gue. Salam mobil sehat. Thank you. Harusnya nih Tempo kan, kalau kita nggak nyambut tempo